Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Torobiha dengan NIM 25111024332219. Saya berasal dari kelas L1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana dalam Kamus Linguistik, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang biasa digunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Moeliono, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang sewenang-wenang, konvensional, dan dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa sendiri mempunyai fungsi dan peran bahasa seperti sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, digunakan sebagai alat kontrol sosial, dan sebagai alat integrasi dan adaptasi di lingkungan sekitar. Faktor bahasa sendiri mempunyai dua jenis, yaitu faktor kebahasaan atau linguistik dan faktor non-kebahasaan. Bahasa sendiri mempunyai 8 unsur komponen dalam komunikasi menurut Delhaimes. Ragam bahasa adalah ilmu yang mempelajari variasi ragam bahasa. Ragam bahasa muncul karena adanya kebutuhan pembicara akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ragam bahasa menurut Suito adalah sebagai salah satu dari sekian variasi bahasa dalam pemakaian bahasa. Ragam bahasa sendiri mempunyai ciri khas seperti 1. Membedakan ragam bahasa satu dengan yang lainnya. 2. Terdapat pada bidang struktur kalimat. Dan yang terakhir, pilihan kata yang mempunyai kata khusus. Faktor yang membedakan ragam bahasa sendiri ada 8, yaitu A. Peribahasa. Peribahasa adalah susunan kata yang dimana susunannya tatap, ringkas, dan padat. Kalimat dalam peribahasa sendiri biasanya berisi tentang perumpamaan, nasihat, dan tingkah laku. B. Ilustrasi dan peribahasa. Berikut contoh dari ilustrasi dan peribahasa. C. Pantun. Pantun adalah karya sastra lama Indonesia yang berbentuk puisi berupa bait yang akhirannya sama bunyinya. Jenis pantun sendiri bermacam-macam, antara lain pantun agama, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun percintaan. Pantun sendiri mempunyai 5 ciri khas, yaitu D. Pesan pantun. Berikut contoh pesan pantun. E. Ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna kiasan tertentu. Ungkapan disebut juga sebagai frasa idiomatis karena frasa yang sudah membentuk idiom tertentu sehingga maknanya pun sudah bersifat idiomatis. F. Media penyimpanan. Media penyimpanan sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Ragam lisan. Ragam lisan disebut sebagai percakapan, baik percakapan di lingkungan keluarga, jual beli, pekerjaan, maupun di sekolah. Di dalam ragam tulisan ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti membantu menjelaskan maksud pembicaraan kalimat-kalimat dalam percakapan, hubungan antara kalimat yang ditandai kata penghubung. Ragam lisan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu 2. Ragam tulis. Perbedaan ragam tulis dengan ragam lisan yaitu pada pembicara dan lawan bicara yang tidak bersemuka dan tidak berada dalam satu situasi. Pembaca tidak bisa secara langsung merespon apa yang ditulis oleh penulis. Ragam tulis sendiri mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu G. Hubungan antar penutur. Hubungan antar penutur atau antar pembicara mempunyai 4 jenis, yaitu ragam bahasa resmi.
Ragam bahasa resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan jika lawan bicara adalah orang yang dihormati atau topik pembicaraannya bersifat resmi. Ragam resmi sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ragam resmi lisan dan ragam resmi tulis. 2. Ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi, baik secara tulis maupun lisan. Ragam bahasa tidak resmi sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ragam bahasa dalam sastra, ragam bahasa tulis dalam surat pribadi, ragam bahasa tulis dan surat kabar, dan yang terakhir ragam bahasa tulis dalam majalah. 3. Ragam bahasa santai. Ragam bahasa santai merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam suasana dan bertujuan untuk menimbulkan suasana yang santai. 4. Ragam bahasa lawak. Ragam bahasa lawak merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk menimbulkan suasana yang lucu. Berdasarkan penuturnya. Berdasarkan penuturnya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Ragam regional dialek. Bahasa yang menyebar luas selalu mengenal logat yang masing-masing dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya. Ciri utamanya yaitu terdapat pada tekanan, naik turun nada, dan panjang pendek bunyi bahasa. 2. Ragam ideolek. Ideologi merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh kebiasaan atau cara bahasa yang khas pada seseorang. Jarak sendiri merupakan ciri khas kebiasaan seseorang yang dimana sila tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. 3. Ragam sosial atau sosiolek. Sosiolek merupakan variasi bahasa yang disebabkan perbedaan kelompok sosial tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok pegawai, remaja, orang tua, dan lain-lain. 4. Ragam bahasa temporal. Ragam bahasa temporal merupakan variasi bahasa khusus yang digunakan pada kurun waktu tertentu. J. Ragam baku dan tidak baku. Bahasa baku dan tidak baku merupakan dua bentuk penggunaan bahasa yang sering ditemukan dalam lingkungan masyarakat. Bahasa baku adalah bahasa yang telah ditetapkan sebagai standar dalam mengikuti kaidah yang berlaku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan secara bebas dan tidak terlalu mengikuti aturan resmi. Fungsi bahasa baku sendiri adalah untuk pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan sebagai kerangka acuan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku sendiri ada 15. K. Ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalan. Ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat keformalan. Keformalan ini berkaitan dengan situasi komunikasi yang sedang berlangsung. Ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu 1. Bahasa formal. Bahasa formal digunakan dalam kegiatan resmi seperti pidato, laporan ilmiah, dan kegiatan pendidikan. Di bahasa ini menuntut ketepatan dalam penyampaian informasi. 2. Bahasa informal. Bahasa informal digunakan untuk menciptakan suasana komunikasi yang akrab dan sering digunakan dalam lingkungan keluarga atau pertemanan. L. Ragam bahasa berdasarkan bidang penggunaan. Ragam bahasa berdasarkan bidang penggunaan adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan bidang kegiatan atau aktivitas manusia. Ragam bahasa berdasarkan bidang penggunaan terbagi menjadi 8, yaitu 1. Bidang pendidikan. 2. Bidang ilmu pengetahuan. 3. Bidang hukum. 4. Bidang jurnalistik atau media massa. 5. Bidang ekonomi dan bisnis. 6. Bidang teknologi. 7. Bidang kedokteran. Dan terakhir, bidang penggunaan. M. Peran ragam bahasa dalam masyarakat.
Ragam bahasa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan. Ragam bahasa membantu masyarakat untuk menyelesaikan cara berkomunikasi dengan situasi yang dihadapi, baik secara formal maupun informal. Ragam bahasa juga berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan identitas sosial seseorang. Ragam bahasa berperan dalam menjaga hubungan sosial dalam masyarakat agar dapat menciptakan komunikasi yang harmonis. Ragam bahasa juga membantu dalam penyampaian, pengetahuan, dan informasi serta ragam bahasa. Ragam bahasa juga memiliki peran dalam pelestarian budaya karena masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. N. Ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial dan fungsional merupakan variasi bahasa yang muncul karena adanya perbedaan kondisi sosial dan fungsi penggunaan bahasa. Ragam sosial berkaitan dengan status sosial dan hubungan antar penutur. Ragam sosial sendiri muncul karena adanya perbedaan latar belakang di lingkungan masyarakat. Ragam fungsional sering berkaitan dengan tujuan penggunaan bahasa dalam suatu kegiatan. Pemahaman terhadap ragam sosial dan fungsional dapat membantu seseorang untuk menggunakan bahasa secara lebih tepat karena dapat membantu situasi komunikasi dan penutur dapat memilih bentuk bahasa yang sesuai. Bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Bahasa daerah biasanya menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat setempat. Penggunaan bahasa daerah membantu untuk menjaga hubungan sosial dalam komunitas dan menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya. Bahasa daerah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya lokal melalui bahasa daerah, tradisi, dan pengetahuan lokal yang diwariskan oleh generasi ke generasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.